Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini dengan Kak Lutfi. Kak Lutfi akan menjelaskan lagi tentang matematika. Yaitu apa yo? Kita pertemuan kedua ya, yaitu persamaan kuadrat. Kemarin kan di pertemuan pertama sudah pangkat, akar, dan logaritma part 1. Kita masih ingin menyelesaikan ini semua. Target saya. Oke, next. Sini kita akan mengerti teori dulu ya. Persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A, B, C adalah konstanta bilangan real, A dan A tidak sama dengan 0. Jadi bilangan real itu bilangan yang 1, 2, gitu. 3, minus juga. Tapi kalau di sini minus itu nggak bisa dikuadratkan biasanya. Oke, metode penyelesaian persamaan kuadrat adalah faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Next, contoh soal ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 8. Kalau kita menggunakan faktorisasi, gimana? Dulu kan SMP sudah diajari ya. Alah ya, faktorisasi berarti X, ini kan positif semua berarti plus, ini kurung tutup, ini X, ini plus, X kuadrat ya. 4 kali 2 kan 8. Terus ini kan dijumlah, biasanya kan ini 4 kali 2, 8. Ini kan biasa X1 kali X2. Terus kalau 4 tambah 2 kan 6, berarti 4 dan 2. Oke, jadi X1 sama dengan minus 4, atau X2 sama dengan minus 2. Oke, sekarang B, kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna itu adalah dikuadratkan salah satu sisinya. Kita tulis kembali ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Ini berarti ditambah 1 dikurangi 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat kan 1 ya. Saya nggak menuliskannya. Oke, ini kuadrat sempurna namanya. Kita keluarkan yang satunya di sini. Kita tulis kembali. Oke. Ini ditambah ya 9 kalau yang di sini 1. Ya. Oke. Sekarang kita kuadratkan ini ya. Ini kalau di 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6. Berarti X tambah 3 kuadrat ya. Oke, 3 kuadrat. Karena kuadrat sempurna dikuadratkan. X kuadrat plus 6X dijumlah dikali 3 kali 3 sama dengan 1. Ini karena X plus 3 pangkat kuadrat, ini X plus 3. Ini akar 1. Akar 1 itu plus minus 1. Jadi X tambah 3. X sama dengan X1 minus 3 ditambah 1 sama dengan minus 2. Kita gunakan yang minusnya. X2 sama dengan minus 3 minus 1 sama dengan minus 4. Sama ya. Sekarang menggunakan kuadrat rumus ABC ya. Nah, ini ya rumus ABC. Kalau kita menggunakan rumus ABC sama dengan minus B plus minus akar D per 2A. Ini artinya minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC. Ini 2A ya. Per 2A ya. Oke, minus B berarti kita masukkan ya minus 6 plus minus akar B kuadrat berapa? 36
minus 4AC. 4 kali 1 ini A, B, C ya, kali 8 dibagi 2. 2 kali 1 ini 1 konstansinya, bagi 2. Berarti ini kan 36 dikurangi 32 ya, 4 kali. Berarti akar 4 ya, akar 4 2 ya. Berarti minus 6 plus minus 2 per 2. Berarti minus 6 ditambah 2 per 2 sama dengan minus 4. Di sini. Terus yang tadi berapa? Minus 6 minus 2 per 4 sama dengan minus, ini minus 2 ya, sorry. Minus 6 tambah 2 kan minus 4, ini minus 8. Ini bukan 4 per 2. Berarti minus persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan punya akar real jika dia lebih besar sama dengan 0. Akar real berlainan jika D lebih besar 0. Dalam hal ini X1 tidak sama dengan 0. D itu tadi apa rumusnya? Berarti sini ya, B kuadrat minus 4AC. Oke, akar real kembar jika D sama dengan 0. Dalam hal ini X1 sama dengan X2. Akar imajiner atau kaya jika D lebih kecil 0 dengan D B kuadrat minus 4AC. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A, B, C konstanta dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku X1 tambah X2 sama dengan minus B per A, X1 kali X2C per A, X1 kurangi X2 sama dengan akar D per A dengan X1 lebih besar X2. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Jadi di sini Kak Lutfi dulu selama SMA itu tidak diajarkan ini, nanti kita diajarkan di kalkulus cara menjabarkannya di saat kalian kuliah. Kak Lutfi dulu diajar gini, X1 plus X2 kuadrat minus 2X1 ya kan. Nah, kalau X1 X2 itu X1 kuadrat 1 tambah X2. Kalau ini kan contohnya gini, A kuadrat minus B kuadrat kan, ya nanti dikuadratkan hasilnya A kuadrat minus A kuadrat, A minus B, A plus B. Oke, ini A kuadrat minus B kuadrat. X1 tambah X2, X1 tambah X2 pangkat 3 minus 3X1 X2, X1 tambah X2. Ini tinggal perkalian silang ya. Oke, next. Contoh soal. Persamaan kuadrat 4X kuadrat plus B sama dengan 0, sama dengan minus 1, mempunyai akar X1 dan X2. Jika X2 sama dengan setengah, maka P X1 plus kuadrat plus X2 kuadrat adalah, kita rumus ya, kita sebentar saya hapus dulu. Ini kita hapus. Oke. Kembali. Jadi ini pakai rumus apa ini? Ini pakai rumus maka P kali ya. Kalau X1 kuadrat ini kan pakai ini ya. Kita masukkan dulu. Ini yang diketahui adalah X1 sama dengan setengah. Oke, kalau ini 4x kuadrat plus B plus 1 sama dengan 0. Kita coba ya. X1 oke, tambah X2 sama dengan tadi kan sudah diajari ya, min B per A. Ini sifat-sifatnya. X1 adalah berapa tadi? Setengah ya. Setengah ditambah X2. Ini kan yang diketahui A dan C ya. B-nya 0. Berarti 0. X2
sama dengan minus setengah. Oke. Terus kita ngapain ini? P. Oke, kita X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini kan C, P plus 1 per 4. X1, X2 tadi apa? X1 kan setengah, X2 min setengah, berarti minus seperempat ya. Sama dengan P plus 1 per 4. P sama dengan minus 2 ya. Oke. Sekarang kita tinggal masukin rumus ya. Berarti P dikali X1, ini dikali ya, sorry, kayak X saja, ditambah X2 kuadrat minus 2X1 kali X2. Yang kita ketahui tadi X1 tambah X2, berarti ini minus setengah kuadrat minus, oke, X1 tambah, sorry, kita hapus dulu aja. Oke, ini kan X1 tambah X2, berarti minus setengah, ini minus 2 ya, ditambah X1 nya tadi berapa? Setengah, ditambah loh ini X1 nya berapa tadi? X1 nya plus setengah, X2 nya minus setengah, berarti minus ya, kuadrat minus 2 X1 kali X2, berarti minus setengah kali ini setengah X1 nya, sorry. Oke. X2 nya minus setengah, X1 nya setengah ya. Berarti ini masih gini. Berarti ini 0 ya, karena setengah dikurangi setengah 0, 2 setengah minus, berarti positif, ini minus 2. Berarti 2 seperempat, berarti ini setengah. Jawabannya adalah minus 1. Oke. Di sini adalah sifat-sifat akar persamaan kuadrat ya, PK artinya persamaan kuadrat. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C kosata dan A tidak sama dengan 0. Hubungan jumlah hasil kali akar-akar dan diskriminan dapat digunakan untuk mengetahui sifat akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2 positif jika X1 tambah X2 lebih besar 0. X1, X2 lebih besar 0, D lebih besar sama dengan 0. X1 dan X2 negatif jika X1 tambah X2 lebih kecil 0. X1 kali X2 lebih besar 0, D lebih besar sama dengan 0. X1 dan X2 berlainan tanda jika X1 kali X2 lebih kecil 0, D lebih besar 0. X1 dan X2 berlawanan tanda jika X1 tambah X2 sama dengan 0. X1 dan X2 berkepalikan jika X1 kali X2 sama dengan 1. Menentukan persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang punya akar-akar X1 dan X2 adalah X kuadrat minus X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 sama. Oke, di sini kita lihat ini adalah persamaan kuadrat ya. Sekarang persoalan ini, jika kedua akar persamaan X kuadrat minus BX per AX minus C sama dengan M minus 1 per M plus 1 saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama, maka nilai M sama dengan, berarti kalau nilai M sama dengan berarti gini ya, berarti ini dikali silang. Ya, berarti
AX kuadrat minus BX ini M plus 1 sama dengan M minus 1 AX minus C. Ini kita kali E kuadrat minus ini E kuadrat dikali M plus 1 minus BX M plus 1 sama dengan AX minus AX M minus 1 minus C M minus 1. Kita ini pindah ke ruas kiri, berarti kita tulis kembali E kuadrat M plus 1 minus BX M plus 1. Ini pindah ke ruas kiri, berarti minus AX M minus 1 plus ini pindah ke ruas kiri plus C M minus 1 sama dengan 0 ya. Oke, kita ketahui ini ya, ini adalah A, ini A, ini B, ini C ya, atau ini nanti aja yang kita jumlah, berarti kita A nya sama dengan M plus 1. Nah, kita sederhanakan B ya, B sama dengan minus BX M plus 1 minus AX M minus 1, berarti minus BX M plus 1 minus AX M minus 1. Kita kalikan aja, minus BX M minus BX minus AX M plus AX. Kita kumpulkan yang XM dan XM, berarti minus XM berarti A plus B, ini minus X, berarti ini positif aja ya, karena A nya positif, ini A nya positif, A minus B. Oke, ini jawabannya ya, atau sama dengan minus X minus M A plus B plus A minus B. Yang C, di sini aja yang C itu berapa? M minus C sama dengan CM minus C. Kita yang ditanya adalah X1, cari X2 ya, sama dengan minus B per A. Ini karena nilai mutlak 0 sama dengan minus B, ini minus, oke. Minus B berarti ini jadinya minus. Oke, ini berubah nanti ya. Oke, ini jadi positif ya, M A plus B. Ini berubah jadi minus ya, A minus B. Karena ini 0, ini pindah ke sini. A minus B sama dengan M A plus B. Jadi nilai M itu sama dengan A minus B dibagi A plus B. Oke, C kita hapus. Untuk jawaban yang itu, yang persamaan kuadrat baru.
Kita hapus semua ya. Ini tadi jawabannya C. Yang nomor 2, persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x minus 1 sama dengan 0, mempunyai akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akarnya 1 minus 2 alfa dan 1 minus 2 beta adalah x1 ditambah x2 sama dengan, kita pakai persamaan baru aja ya, kayak alfa tambah beta gitu aja. Gini aja. Sebentar. 1 minus berarti kita persamaan kuadrat baru atau PKB. Kan kemarin x kuadrat, ini kalau persamaan kuadrat baru ya. Minus x1 ditambah x2 ditambah x1 kali x2. Ini kali x. Alfa tambah beta berarti ini alfa tambah beta ya, bukan x lagi, tambah beta sama dengan 1, ini kan alfa ini beta ya, anggap aja gitu, 1 minus 2 alfa ditambah 1 minus 2 beta sama dengan 2 minus 2 alfa minus 2 beta sama dengan 2 minus 2 alfa ditambah beta, berarti sama dengan 2 minus 2 alfa tambah beta minus b per a, berarti minus 6 bagi 2 bagi 3 minus 2 2 plus 4 sama dengan 6. Sekarang alfa kali beta sama dengan C. Alfa kali beta ini 1 minus 2 alfa kali 1 minus 2 beta sama dengan 1 minus 2 alfa 1 minus 2 alfa, ini minus 2 beta, 1 minus 2 beta minus 2 alfa plus 4 alfa beta. Sama dengan 1 minus 2 alfa ditambah beta ditambah 4 alfa beta. Sama dengan 1 minus 2 minus b per a, berarti ini minus 2 ditambah 4c per a kali ya minus per 3, jadi 1 tambah 5 1 tambah 4 plus 12 dikurangi, ini 12 dikurangi berapa ini? Oh enggak ya, ini 4, ini dikali nih, 4 kali minus per 3 minus 4 per 3, berarti 5 minus 4 per 3, ini dikali ya, ini baru dikali, ini kan tadi dikali toh, ini saya kasih kurung, berarti 15 kurang 4 11 per 3 ya, 11 per 3 berarti 6, ini kan sudah ketemu ya, ini x1 alfa tambah beta x1 tambah x2, ini x1 kali x2, berarti ini di sini aja ya, ini berarti x kuadrat, ini minus x1 tambah x2 nya berapa tadi, ketemu 6x, ini ya 6 ya, ini ditambah 11 per 3 ya, berarti ini dikali semua 3. Kalau ada salah dan mohon dimaafkan ya, semoga tetap semangat belajar. Kalau ada apa-apa silakan hubungi Kak Lutfi.
Terima kasih.